Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا شَدِيدًا. صدق الله العلي العظيم. Al-Quran Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-9. Kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah solat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada subuh yang berbahagia ini, marilah kita semua kembali mengucapkan kalimat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baru saja selesai melaksanakan kewajiban kita solat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sebentar tadi kiranya Allah menerima dan membalasinya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah solat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kami menyampaikan tausiah agama, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan informasi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Untuk pelaksanaan ibadah haji Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah mendapat edaran dari Kementerian Agama Kerajaan Arab Saudi bahwasanya di antara peraturan dan syarat haji itu, untuk jemaah yang bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini itu berusia minimal 18 tahun sampai dengan 65 tahun. Tentu Bapak dan Ibu bertanya-tanya, jika sekiranya kami sudah mendaftar, kemudian insya Allah tahun ini kami akan berangkat. Bapak berusia 66 tahun dan Ibu berusia 64 atau 63. Siapakah yang berhak dan wajib pergi melaksanakan ibadah haji? Jawabannya adalah Ibu. Maka Bapak tidak wajib, Pak, karena sudah diatur
oleh Kementerian Agama Kerajaan Arab Saudi bahwa keputusan ini adalah keputusan yang terbaik dan kita berprasangka baik saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jika sekiranya Bapak Ibu mendaftar haji tahun ini untuk Sumatera Barat, itu insya Allah Bapak Ibu akan berangkat pada tahun 2045 dan akan menunggu waktu lebih kurang 25 tahun lagi. Jika sekiranya Bapak Ibu ada sanak saudara kita di Provinsi Jambi misalnya, mendaftar saat sekarang ini, maka insya Allah akan berangkat 18 tahun lagi, tahun 2038. Jika sekiranya Bapak Ibu ada sanak saudara juga di Provinsi Bengkulu, maka tahun berangkatnya itu adalah menunggu waktu 20 tahun, 2041. Maka kami sarankan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak usah pindah KTP, di mana kita berada, disitulah kita mendaftar. Jadi kalau Bapak Ibu berada di kota Padang ini, dia sama juga mendaftar di kabupaten lain, kabupaten kota yang ada di Sumbar ini, sama. Jadi tidak akan jauh berbeda, mendaftar, Ibu mendaftarkan diri, bayar dulu uangnya ke BSI. Sekarang terfokus ke Bank BSI, Pak. Uangnya 25 juta, setelah itu Bapak Ibu langsung mendaftar di kantor Kementerian Agama setempat dan setelah itu akan keluar nomor porsi. Jemaah kami yang termuda Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk tahun sekarang ini dia mendaftar berusia sekitar 11 tahun, berarti kelas 5 SD atau kelas 6 SD. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mempunyai rezeki, ajak anak kita, silakan daftarkan mereka tahun ini. Insya Allah mereka setelah selesai kuliah, kemudian mereka sudah berkeluarga, mereka bisa melaksanakan ibadah haji bersama-sama dengan keluarga mereka. Itu seputar tentang informasi haji Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul tausiah kita adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak. Kami pernah membaca Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada mahasiswa kandidat doktor di sebuah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia melakukan penelitian pada tahun 2018 yang silam. Penelitian ini sangat menarik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di mana mahasiswa kandidat doktor ini, dia itu melakukan penelitian, diambil beberapa masjid yang terbesar, di antara satu masjid yang besar di masing-masing provinsi yang ada di Indonesia ini. Tapi penelitiannya ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dikhususkannya dia mengambil sampel di Masjid Istiqlal Jakarta, di mana dia melihat seperti ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Setelah dia melakukan sholat berjamaah, dia pantau, dia lihat sejauh mana orang tua bisa menghadirkan anaknya ke masjid. Maka penelitiannya ini, dia mengambil sampel seperti ini, dia golongkan beberapa item. Pertama, jemaah yang melaksanakan ibadah kepada Allah itu 40 tahun sampai 75 tahun, itu jemaah yang selalu memakmurkan masjid Allah itu berkisar antara 50%. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
jemaah yang berusia antara 75 sampai 85 misalnya, itu melaksanakan ibadah kepada Allah solat berjemaah berkisar antara 30%. Pertanyaan kita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, 20% itu adalah kategori jemaah yang berusia antara 11 tahun sampai dengan usia 39 tahun. Berarti kalau begitu yang fokusnya adalah bagaimana kita semua Bapak dan Ibu ketika ada ayat Al-Quran memerintahkan kepada kita semua, ajaklah anak kita untuk selalu melaksanakan ibadah kepada Allah, apalagi melaksanakan ibadah di masjid. Kita lihat dan kita buktikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ternyata di Masjid Nurul Ihsan ini, jemaah yang melaksanakan ibadah kepada Allah, bapak-bapak yang berusia 40 tahun sampai 85 tahun kalau ada. Sementara anak-anak kita mau kemana? Mereka melaksanakan ibadah kepada Allah misalnya, setelah itu mereka pulang. Atau jangan-jangan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita bangunkan anak kita di waktu subuh itu adalah waktu yang sangat-sangat luar biasa beratnya. Kenapa? Karena ibu dan ayah berkewajiban untuk membangunkan anaknya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, wahai ibuku semuanya, tugas ibu selalu mengayomi seluruhnya. Dari mempersiapkan makan sahur, membangunkan anak kita. Kalau itu terjadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hal yang biasa dilakukan bulan suci Ramadan. Tetapi 11 bulan yang akan datang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mana anak-anak kita, mereka sedang apa dan bagaimana kondisinya? Tidak jarang kita temukan anak-anak kita dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita dorong mereka untuk melaksanakan ibadah ke masjid, maka dia tidak akan pernah melaksanakan itu semuanya. Walaupun sudah dicantumkan, diperintahkan instruksi wali kota Padang misalnya, seluruh siswa-siswi SD, SMP, MTSN, madrasah aliyah negeri, swasta dan lain sebagainya wajib mengikuti pesantren Ramadan. Selama mereka mengikuti pesantren Ramadan, mereka tanpa kita suruh, mereka akan datang ke masjid ini. Tapi cobalah kalau selesai mereka melaksanakan pesantren Ramadan, kemana mereka hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Berarti kalau begitu ini adalah suatu kegagalan kepada kita semua, bahwasanya kalau kita membiarkan ini semua, kita akan yakin 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, kita tidak akan pernah menemukan imam. Yang mana imam itu adalah anak kandung kita sendiri di sini. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, memang luar biasa tanggung jawab orang tua terhadap anak. Tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Di mana Rasulullah SAW mengatakan kepada kita semua, baiti jannati. Mari kita jadikan rumah tanggamu itu bagaikan surga. Apa artinya? Di sana akan terdapat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, seorang ayah mengajak anaknya solat berjamaah ke masjid. Atau seorang ayah mengajak anaknya solat bersama-sama di rumah misalnya. Solat maghrib yang menjadi imam ayah, solat isya yang menjadi imam ayah. Besoknya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bertukar posisi lagi. Jadikan anak kita itu, berikan kesempatan kepada mereka semua. Karena kalau tidak kita kader hari ini generasi muda, maka tunggulah kehancuran-kehancuran yang akan membuat negeri ini. Ketika Allah berikan semuanya itu teguran, siksaan, bahkan ketika itu terjadi di hadapan kita semua, maka semuanya itu adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala
memberikan peringatan yang keras kepada kita semua. Di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat yang ke-6 itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah memberikan warna-warna kepada kita semua. Apa itu? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa. Hendaklah kamu semuanya merasa khawatir dan cemas jika sekiranya engkau meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan berkaitan dengan ayat ini, ciri-ciri generasi yang lemah itu adalah pertama lemah akidahnya, lemah tauhidnya. Ini menjadi pondasi dasar bagi kita semua Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ketika kita menerapkan pelajaran pertama di rumah tangga kita semua. Ketika terlahir anak kita, maka seorang ayah berkewajiban untuk memperkenalkan kalimat-kalimat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengazankan anak kita semua. Berikan kepada mereka pengetahuan-pengetahuan agama. Jika kalau seandainya tidak Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka rumah tangga itu akan hancur bagaikan api neraka. Tidak ada di dalam rumah tangga ketika seorang ayah misalnya mengajak anaknya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, tetapi satu kali ajakan seorang ayah sudah berputus asa. Bagaimanapun dan kondisi apapun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang ayah, ibu berkewajiban untuk menghadirkan anaknya melaksanakan sholat, apalagi mengajak anak ke masjid. Ada sebagian Bapak dan Ibu, mohon maaf, asumsi pendapat pengurus masjid. Jika anak-anak dibawa ke masjid, dikhawatirkan mereka akan meribut. Dikhawatirkan kita tidak akan pernah sholat secara khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita pernah membaca sebuah buku karangan Profesor Dr. Hajjah Zakiyah Derajat almarhumah, sudah berpulang ke rahmatullah 5 tahun yang silam. Beliau mengatakan seperti ini: jika ada seorang anak dibawa oleh seorang ayah dan ibu, dia melaksanakan ibadah kepada Allah, tetapi ibadah mereka tidak sempurna. Mungkin di masjid mereka berlari-lari, mungkin di masjid mereka meribut Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kalau meribut, mari kita berikan peringatan kepada anak kita. Sampaikan dengan bahasa yang baik. Sampaikan dengan bahasa yang baik. Tetapi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada asumsi kita semua pengurus masjid misalnya menyuruh anak pulang. Kalau itu terjadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita berusaha menghadirkan anak kita sholat berjamaah, tapi setelah itu ada rintangan, ada hambatan, maka siapa lagi yang akan mengisi rumah Allah ini? Kita pernah juga dulu waktu kecilnya dibawa oleh ayah kita, oleh ibu kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah hal yang biasa. Hal yang biasa terjadi terhadap diri seorang anak. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, supaya kita tidak dicekam oleh ayat Al-Quran ini, ketika kita menyampaikan kepada mereka betapa besarnya di hadapan Allah tanggung jawab kita untuk mendidik anak kita, menghadirkan anak kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, menanamkan akidah, menanamkan kalimat tauhid kepada anak kita. Yang kedua Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dikhawatirkan lagi? Yang dikhawatirkan adalah seperti yang terjadi saat sekarang ini. Ketika mereka di dalam kehidupan beranjak dari usia anak-anak
remaja sampai mereka nantinya menjadi pasangan suami istri, menjadi kedua orang tua misalnya. Jika mereka tidak dibekali dengan keilmuan ekonomi misalnya, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mereka di dalam kehidupan yang kita khawatirkan adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan yang mereka tidak terbiasa, tidak pernah diajarkan oleh kita semua, tetapi itu akan terjadi misalnya. Akan terjadi. Apa itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Mohon maaf Bapak dan Ibu. Ada kita temukan anak-anak yang kecil-kecil, kita tanyakan, dari mana kamu dek? Dari situ Pak. Di mana orang tua kamu? Tidak ada Pak. Ternyata kita esok harinya dia berada di situ. Dia meminta-minta Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kita memang peduli Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tapi kalau tidak dibekali dengan keimanan, dengan akidah yang mantap, tidak diajarkan dari saat sekarang ini, bekerja dengan sungguh-sungguh, mencari kehidupan yang lebih baik, maka semua itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak memperhatikan anak-anak kita semua. Maka untuk mengasah kemampuan anak kita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, berikanlah peluang kepada mereka. Kalau ada anak kita yang hafiz Quran misalnya 1 juz, ajak mereka, jadikan mereka imam di tengah-tengah kita. Kita ingat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada 2 orang anak bangsa yang setiap mereka pergi kemana-mana, sebelum naik pesawat terbang itu, mereka selalu diuji hafalan ayatnya. Selalu diuji hafalan ayatnya. Sungguh luar biasa Bapak dan Ibu, ketika pendidikan di rumah tangga, kita jadikan pendidikan dasar dan utama, maka itulah yang akan menolong kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang 9 itu, Allah katakan kepada kita semua, khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Maka kekhawatiran itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita antisipasi dengan kata-kata wal yaqulu qawlan syadida. Artinya berikanlah kata-kata yang baik kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah tidak menyampaikan kata-kata yang baik. Kalau usia anak-anak misalnya 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, terdengar oleh mereka kata-kata yang tidak baik, maka proses itu Bapak dan Ibu dari kecil sampai tua pun sekalipun mereka akan terbiasa dengan kata-kata yang tidak baik itu. Hindarkan itu semua Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita ingin menghadirkan generasi muda Islam ketika mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, ajaklah mereka dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang baik. Ibarat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, menghadirkan anak kita ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pernah membaca ada kaitannya dengan bagaimana sebuah pisau. Pisau itu kalau tidak diasah, dia tidak akan bermanfaat, dia tidak akan tajam Bapak dan Ibu. Tapi kalau pisau itu diasah terus-menerus, dia akan bermanfaat, dia akan tajam Bapak dan Ibu. Begitu juga dengan mengasah kemampuan anak kita. Maka dengan memberikan fasilitas yang cukup misalnya, memberikan peluang-peluang kepada mereka semua untuk melanjutkan studi mereka adalah tanggung jawab kita semua. Mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah hadirkan di negeri ini,
Allah hadirkan di tempat kita ini, jika kita sudah berpulang ke rahmatullah Bapak dan Ibu, mereka itulah yang akan menggantikan kita semua. Mereka itulah yang akan menjadi pemimpin di negeri ini, dan mereka itulah yang akan mengimani kita solat berjamaah. Terkhusus Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita sudah berpulang ke rahmatullah, maka anak kandung kitalah yang berhak dan berkewajiban menjadi imam, tak kala sebentar lagi kita akan dikuburkan oleh sanak saudara kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allah hadirkan kepada kita generasi yang soleh dan soleha, generasi yang memperjuangkan agama Allah, serta generasi-generasi yang bagus akhlaknya di hadapan Allah, serta generasi-generasi yang mampu mereka itu di hadapan Allah ketika mereka berbuat salah, berbuat khilaf, mereka cepat-cepat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berikan seluas-luasnya Bapak dan Ibu kesempatan kepada kita semua, bagaimana hari demi hari, waktu demi waktu kita berikan seluas-luasnya kesempatan itu kepada anak-anak kita semua. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tausiah pendek kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan dengan sedikit kita memperhatikan anak-anak kita, walaupun kita ini serba kekurangan di dalam kehidupan, tetapi yakinlah Bapak dan Ibu bahwa usaha maksimal insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita, akan memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menghadirkan anak-anak kita, mereka melaksanakan ibadah kepada Allah, apalagi mengajak anak untuk melaksanakan ibadah di masjid ini. Demikianlah tausiah subuh yang dapat kami sampaikan. Jika kebenaran ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada Allah kita memohon ampun, astaghfirullahalazim, dan jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, kami menyampaikan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Demikianlah tausiah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.